Baik, sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan leopard 1 sampai 4, sebelumnya kita memperkenalkan alat apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama ada sanitizer, yang kedua pita pengukur atau sentimeter, yang ketiga lenek. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Permisi Bu. Oh iya sus. Ini dengan Ibu siapa ya? Oh dengan Ibu Sandra Dewi Bu. Oh, dengan Ibu Sandra Dewi. Bisa saya dulu bilang tahunnya ya Bu ya? Oh iya, ini dengan Ibu Sandra Dewi dengan umur 31 tahun ya? Iya sus. Oke. Baik Bu, sebelumnya saya suster yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Untuk itu Bu, kedatangan saya di sini yaitu untuk melakukan tindakan pemeriksaan leopard 1 sampai leopard 4. Nah, di mana tujuan pemeriksaan leopard ini yaitu untuk mengetahui kondisi janin. Baik Bu, untuk itu sebelum saya melakukan tindakan, kami mau menanyakan dulu apakah Ibu bersedia saya melakukan tindakan tersebut. Ya Bu, sangat bersedia Bu. Oke, berarti kalau Ibu sudah bersedia, saya akan mempersiapkan alat dulu ya Bu ya. Baik, ini siap ya. Kita melakukan tindakan, kita minta izin dulu kepada pasien apakah kita minta izin dulu terhadap pasien. Permisi Bu, kita akan melakukan tindakan, izin ya Bu ya. Iya Bu. Izin ya. Yang pemeriksaan tadi ya Bu? Iya Bu. Kasih ya sus. Iya Bu. Nah, tindakan yang kita lakukan pada awal yaitu pemeriksaan leopard pertama, yang dimana untuk mengetahui TFU, yang dimana TFU itu yaitu tinggi fundus utero. Sebelum kita melakukan tindakannya yaitu posisi kita harus menghadap pada pasien. Langkah yang pertama itu langkah untuk melakukan tindakan pemeriksaan leopard pertama, yaitu dengan cara mengumpulkan dari bawah janin ibu sampai pada mengumpulkan abdomen ibu sampai pada fundus ibu. Yang kedua, mengukur dengan pita pengukur atau sentimeter dari simfisis sampai ke fundus. Wow, ukurannya agak besar ya Bu ya. Ukurannya ada 35 cm. Iya sus.
kedua yaitu untuk mengetahui apakah janin sudah masuk pada panggul ibu atau tidak. Dan langkah yang pertama yaitu untuk mencari ataupun mengetahui di mana letak bagian kepala janin. Ini kepala janin karena bentuknya bulat, besar dan langkah yang kedua yaitu untuk mengetahui di mana janin sudah masuk pada panggul dengan cara menggoyangkan karena kita sudah memeriksanya, kepala janin goyang berarti belum sampai pada tahap panggul ibu. Sedangkan kalau tidak bisa digoyangkan kepala janin, berarti sudah sampai pada panggul ibu. Keempat yaitu untuk mengetahui apakah janin itu sudah sampai pada panggul ibu. Belum kita melakukan tindakan Leopard keempat, posisi kita menghadap kaki pasien atau sedikit agak membelakangi pasien. Letakkan kedua tangan pada panggul ibu untuk mengetahui apakah panggul ibu tertutup atau sudah terbuka. Panggul ibu belum terbuka ya Bu, masih tertutup. Berarti masih kisaran 3 bulan lagi Bu, ibu akan melahirkan sos. Terusnya kita akan melakukan pengukuran denyut jantung janin atau DJJ dengan menggunakan lemek. Sebelum kita melakukan pengukuran ini, terlebih dahulu tadi kita sudah mengetahui bahwasannya punggung sebelah kanan janin berada di sebelah kanan abdomen. Sebelum kita melakukan pengukuran atau mendengarkan DJJ janin ini, terlebih dahulu yang kita lakukan yaitu 5 detik pertama kita abaikan, 5 detik kedua kita hitung, 5 detik ketiga kita abaikan, sampai 5 detik ke-6 kita hitung. Baik, kita akan melakukan. Perhitungan DJJ ataupun denyut jantung janin, yaitu hitungan Baik Bu, selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan pengecekan Leopard pada ibu yang bertujuan untuk mengetahui umur janin, posisi janin serta DJJ pada janin. Pada saat pengecekan akan ada ketidaknyamanan yang akan ibu rasakan. Apakah ibu bersedia? Baik, permisi ya Bu. Mencuci tangan. Memakai sarung tangan. Membuka selimut pasien. Leopard pertama, lakukan pengecekan mulai dari bawah ke atas hingga posisi TPU atau tinggi pundus uteri. Lalu, lakukan pengukuran menggunakan pita
yang telah kita sediakan. Ukur tinggi pundus uteri dari titik TPU yang telah kita tentukan ke bagian bawah. Setelah kita mengetahui diameter janin, lalu kita simpan, lalu kita catat hasil dari pengukuran tersebut. Seterusnya kita masuk pada leopard kedua, yang dimana kita di sini untuk menentukan kepala janin, punggung janin, tangan dan kaki janin, serta bokong janin. Setelah kita menentukan hasil, lalu kita dokumentasi. Masuk ke leopard ketiga, yang dimana kita menggunakan Doppler untuk mengetahui DJJ pada janin. Dengarkan DJJ janin pada menit pertama, ketiga, dan kelima. Leopard keempat, posisi kita membelakangi pasien. Kita mengukur dari atas ke bawah untuk mengetahui apakah janin sudah di PAP atau belum. Setelah kita melakukan tindakan, kembali lagi kita membuka sarung tangan, merapikan alat, dan mencuci tangan kembali. Mencuci tangan. Menggunakan handscoon. Inform consent. Membuka selimut bawah pasien. Melakukan leopard pertama, yang dimana posisi kita menghadap ke pasien, lalu mengukur dari bawah ke atas. Pada titik TPU, kita lakukan pengukuran dari atas ke bawah hingga mengetahui diameter janin. Kemudian kita melakukan leopard kedua, di mana di sini kita untuk mengetahui posisi kepala janin, punggung janin, jari dan kaki janin, serta bokong janin. Kemudian kita masuk pada leopard ketiga, yang dimana di sini kita menggunakan momen untuk mendengarkan DJJ pada janin. Masuk pada pemeriksaan leopard keempat, yang dimana posisi kita membelakangi pasien. Lakukan penekanan mulai dari atas ke bawah. Leopard pertama. Lakukan penekanan mulai dari bawah ke atas secara perlahan, lalu tentukan TPU, ukur menggunakan pita yang telah kita sediakan. Setelah kita mengetahui hasil, catat hasil tersebut. Leopard kedua, tentukan posisi janin mulai dari kepala, punggung, kaki, tangan, serta bokong janin. Setelah kita mengetahui punggung janin, kita masuk ke leopard ketiga dan dengarkan DJJ pada janin, yaitu pada menit pertama, ketiga, kelima. Leopard keempat, posisi kita membelakangi pasien dengan cara menekan mulai dari atas sampai ke bawah untuk mengetahui PAP sudah terbuka atau belum. Setelah tindakan, rapikan alat. Mencuci tangan serta menggunakan handscoon. Menjelaskan tindakan prosedur kerja kepada pasien. Melakukan tindakan leopard pertama.
Tentukan posisi TPU, lalu ukur dengan pita yang telah kita sediakan. Layout kedua, menentukan posisi janin. Setelah posisi punggung ditentukan, dengarkan menggunakan malmat. Lalu hitung DJJ janin pada menit pertama, ketiga, dan kelima. Layout keempat, tentukan apakah kepala janin sudah mendekati PAP atau belum. Setelah tindakan, buka sarung tangan, mencuci tangan kembali, serta merapikan alat. Baik Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan sampel kalian itu, yang diketahui umur janin itu sekitar 26 tahun, untuk selanjutnya akan dan BAP-nya masih